Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kita berada sehat dan tetap bersukacita menikmati kasih dan penyertaan Tuhan. Dan dengan sukacita juga kami menyapa dan mau berbagi berkat malam hari ini lewat Renungan Malam Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur edisi Rabu 20 Mei 2020. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, buat semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami, buat semua yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami sekalian. Sukacita boleh tetap kami nikmati, sekalipun keadaan kami juga tidak luput dari kesulitan-kesulitan seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kami tetap berharap Tuhan terus menyatakan kasih dan penyertaan-Nya bagi kami dan menyatakan lewat firman-Mu malam hari ini yang tetap juga kami rindukan. Olehnya Tuhan kami berharap Tuhan berkenan kepada kami sekalian. Kami berharap Tuhan menolong kami, meneguhkan, menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong dan meneguhkan kita sekalian. Mari bersama-sama merenungkan firman-Nya, beriman dalam segala keadaan. Beriman dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu kisaran 17 tahun yang lalu, menjelang pengurapan saya harus bolak-balik ke tempat pelayanan Rantai Pauh, dan saya punya pengalaman yang mungkin saya akan share kepada kita sekalian pada malam hari ini. Mungkin tidak detail, tetapi saya akan menyampaikan sedikit saja terkait dengan itu. Ketika malam menjelang dini hari, pukul 1 lewat, saya melewati medan pelayanan yang boleh dikata begitu sangat gelap dan mungkin bagi banyak orang itu menakutkan. Tetapi tidak ada jalan lain, saya harus pulang dan saya harus melewati jalan itu. Dan ketika masuk di jalan, di sebuah jalan yang begitu sangat gelap, dan dalam tanda kutip orang katakan seperti ini dan seperti itu, saya mengalami pengalaman yang pahit. Tiba-tiba saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya nggak perlu menyampaikan bagaimana detailnya. Yang jelas saya mengalami ketakutan yang begitu sangat luar biasa. Ya, motor yang saya kendarai walaupun harus melewati jalan yang begitu sangat jelek, ya saya pacu dengan kecepatan yang begitu sangat tinggi, dan secara spontan saya terus menyanyi dan menyanyikan lagu rohani secara berulang-ulang untukku kembali
memunculkan keberanian. Dan dalam ketakutan itu saya terus berjalan sampai ke rumah. Dan ternyata pengalaman itu juga mungkin menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara-saudara pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita seperti itu, ada yang latang ngomong darah Yesus, ada yang tiba-tiba begitu fasihnya berdoa, ada yang begitu sangat luar biasa, nggak bisa nyanyi tetapi bisa nyanyi, dan lain sebagainya. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam segala keadaan, kalau itu dikaitkan dengan iman kita, terkait dengan doa, bayangkan dalam segala keadaan susah dan senang kita tetap berdoa. Bayangkan dalam keadaan yang aman nyaman, dalam keadaan takut juga kita berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Ya, mungkin ketika kita sehat, ya doa biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita sakit, doa begitu sangat kencang, yang enggak rajin baca Alkitab, tiba-tiba begitu sangat rajin membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, fakta dalam bacaan kita, umat Tuhan yang ada di Asia Kecil ini supaya kita paham itu adalah Anatolia. Nah, daerah Asia Timur ya, yang sekarang kalau kita mau kenal tempatnya itu namanya Turki ya. Orang Kristen tersebar di situ, tetapi mereka mengalami tantangan iman dalam situasi yang sulit, menyatakan iman dengan cara mengandalkan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, tetap berbuat baik sekalipun orang jahat ada di sekeliling mereka, sekalipun orang berbuat jahat kepada mereka, mereka harus tetap berbuat baik, hidup penuh dengan kasih. Sekalipun orang-orang di sekitar mereka tidak menerima keadaan mereka, dan mereka menerima mengalami tekanan yang luar biasa, terutama dari Kaisar Nero yang sangat tidak melihat baik kehadiran orang Kristen saat itu. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Iman harus konsisten, tetap harus dinyatakan sekalipun dalam keadaan sulit. Petrus meneguhkan, menguatkan umat Tuhan lewat firman Tuhan bahwa mereka harus tetap berbuat baik. Mereka terus harus menyatakan kebenaran, sekalipun karena kebenaran itu mereka menderita, sekalipun karena kebenaran itu mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik, yang tidak sepantasnya. Orang baik diperlakukan dengan tidak baik. Orang yang hidup dengan kasih tidak diperlakukan dengan baik. Air susu dibalas dengan tubah. Konsistensi iman harus tetap terjaga dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan sulit saja mereka bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara, apalagi dalam keadaan nyaman. Orang jahat saja bisa, mereka masih bisa berbuat baik. Apalagi orang yang baik, kita bisa bayangkan bagaimana. Tidak seperti paham oportunis, di mana terkadang orang yang oportunis selalu mencari keuntungan sendiri. Dia berbuat baik supaya dia juga mendapatkan hal yang baik. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, hidup dalam kasih, mereka berbuat baik karena itulah yang harus mereka nyatakan. Sekalipun orang gak berbuat baik kepada dirinya. Lalu dalam keadaan yang sulit pun mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi inspirasi kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara,
dalam keadaan kita saat ini, kesetiaan ketergantungan kita kepada Tuhan harus tetap terjaga. Iman kita harus tetap terjaga secara konsisten. Baik atau tidak baik keadaan kita. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya saya mau mengatakan bahwa oleh karena keadaan, kerinduan kepada Tuhan itu begitu sangat luar biasa. Secara sederhana orang bilang yang dulunya mungkin Senin Kemis berdoa, sekarang luar biasa intensitas kita berdoa. Yang dulunya jarang baca firman, sekarang rajin baca firman. Yang dulunya jarang dengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sekarang, apalagi dalam keadaan sekarang, firman Tuhan itu begitu sangat intens disampaikan. Kalau di Toraja ada namanya live streaming, ada juga namanya live toah. Diperdengarkan dari gereja-gereja lewat toah. Renungan-renungan begitu sangat banyak, pertanda bahwa kita merindukan firman Tuhan. Kita merasa begitu sangat dekat dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah karena ada rasa takut terhadap keadaan yang sedang menjadi kenyataan kita lewat pandemik COVID-19 ini. Tetapi mau tidak mau, memang benar COVID-19 telah membuat kita seperti ini. Tetapi yang saya mau katakan terkait dengan firman Tuhan, iman yang konsisten tidak terpengaruh dengan keadaan. Dalam keadaan aman nyaman, iman tetap harus nyata. Kerinduan kita kepada Tuhan harus tetap nyata. Iman kita harus kita nyatakan dalam segala keadaan kita. Nah, yang saya khawatirkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau COVID-19 berhenti nanti, apakah semangat spiritual kita terus mengalami, syukur kalau terus mengalami pertumbuhan, peningkatan. Tetapi yang kita khawatirkan kalau ya kita sekarang begitu sangat rajin ya mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang saya takutnya nanti kalau COVID-19 berhenti, wabah ini hilang, maka kerinduan kita semakin perlahan-lahan surut juga. Bapak Ibu banyak yang baik di Messenger, Facebook atau WA, banyak bilang, Pak Pendeta, tolong sering-sering kirimkan renungan. Itu kerinduan yang harus saya respon dengan sukacita. Malah ada yang saya buatkan renungan di luar dari renungan malam. Nah, bagaimana kalau COVID-19 berhenti nanti? Apakah kita masih tetap seperti itu? Iman kita begitu sangat, kedekatan kita begitu sangat luar biasa kepada Tuhan, kita nikmati, kita rasakan saat ini. Apakah memang ada pengaruhnya nih COVID-19? Atau tidak? Menurut saya Bapak Ibu Saudara-saudara, sekaitan dengan firman Tuhan, COVID-19 gak ada atau tidak ada, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Iman kita harus tetap dinyatakan di segala ruang dan waktu. Dan kita harus nyatakan secara konsisten. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata keadaan bisa membentuk iman kita. Maka manfaatkanlah keadaan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus memberkati. Kita aminkan firman-Nya, kita nyanyikan bagaikan bejana.
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Puji syukur padamu Tuhan atas firman-Mu. Kiranya meneguhkan, menguatkan kami, mengajar kami bagaimana beriman yang tak terpengaruh dengan keadaan. Iman yang tidak fluktuatif, tetapi iman yang konsisten dalam suka dan duka, dalam derita dan dalam kebahagiaan. Kuatkan kami sekalian, mampukan kami yang lemah ini. Mampukan kami yang lemah ini. Ya Bapa di surga, kami tetap menyerahkan hidup kami, menyerahkan segenap aktivitas kami, keadaan kami saat ini. Segenap jemaat-Mu yang menderita sakit penyakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul karena berbagai macam kenyataan hidup Tuhan kuatkan dan menghiburkan. Memberkati segenap jemaat-Mu dalam perjuangan mereka untuk tetap bertahan hidup dengan baik dalam situasi yang sulit ini tanpa meninggalkan iman. Mendoakan segenap pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan mampukan mereka untuk memerintah dengan baik, menata kehidupan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Memberkati gereja-Mu untuk terus melayani dengan sebaik-baiknya. Memberkati juga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, juga yang sudah Engkau pakai malam hari ini tanpa terkecuali. Kami berdoa juga kepada
Tuhan, doakan segenap saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan melindungi. Kami serahkan hidup kami malam hari ini dan menyerahkan segenap harapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam Jemaat Satria Kasih. Tuhan tetap memberkati kita sekalian, dan kami mengajak kita untuk terus menjadi berkat kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, dan kita juga bisa berbagi berkat dengan cara mensubscribe renungan ini dan men-share kepada saudara-saudara kita yang lain. Kami yakin percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam dan sampai bertemu kembali. Ku mau seperti